Di pasarnya Kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Ya ahlul baitur Rasulillah. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, sepertinya memang Kelamba Lawi salah satu kesenangannya adalah mendongeng. Dan kadang tidak sadar siapa yang ada di samping kiri kanannya. Dia dengan begitu percaya diri membangun glorifikasi terhadap leluhurnya. Tak kala misalnya ada Gus Baha di situ, lalu ada Ustaz Yusuf Mansur, mereka masih pede aja bernarasi, mendongeng, mengglorifikasi kehebatan leluhurnya katanya, yang sampai di alam kuburnya pun juga dibangunkan untuk diajari atau menghafal Al-Quran karena di masa hidupnya belum selesai hafalan Al-Qurannya. Coba kita simak bagaimana kode-bulang Kelamba Lawi ini dan seperti apa Gus Baha terpingkal-pingkal ketawa menyaksikan bagaimana kibulan-kibulan daripada para oknum Mbak Lawi ini. Di pasarnya Kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Pasar itu adalah abghadul bilad ilallah, tempat yang paling dibenci oleh Allah. Itu Habib Salim pernah waktu ziarah ke Kota Tarim, beliau ya lagi sore-sore duduk di depan Masjid Jami'. Kebetulan Masjid Jami' ini di pasar Kota Tarim. Duduk manggang tasbih yang jumlahnya 100. Niatnya apa? Aku mau ngitung-hitung lah, iseng lah, mau ngitung-hitung jumlah wali. Nampak orang bersorban, baju jubah. Oh ini dari wajahnya nampak wali. Hitung satu. Hitung terus sampai udah mulai banyak. Ada yang lewat orang tua, kakek-kakek bajunya compang-camping, pegang tongkat, ya kayak pengemis. Terus lewat. Dalam hati Habib Salim ngomong dalam hati. Oh, ini bukan wali, nggak dihitung, nggak masuk hitungan. Kata orang tua itu bilang, bang, kenapa saya nggak masuk hitungan? Kenapa saya nggak masuk hitungan? Apa saya nggak dianggap wali? Padahal nggak tahu Habib Salim ini cuma dia sendiri dalam hati yang tahu, yang kerjaan dia menghitung wali. Nggak ada yang tahu. Walihada kata Habib Salim, khalas aku lepas, semuanya wali di sini. Daripada salah-salah semuanya wali. Seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Syekh Habib Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama.
cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masya'eh, keturunan sahabat atau selainnya, bukan zuriat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf. Jadi Syekh Umar Muhdar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Sigaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua Syekh Umar Muhdar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdar, fam Al-Muhdar, Habib Hasan Al-Muhdar di sini ya, Samarinda. Nah, itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat jatuh mati. Syekh Umar Muhdar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri, di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin, anak udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini, pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini melahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Saya kira ini hanya sekelumit ya dari banyaknya dongeng-dongeng atau cerita-cerita halu dari kelam Baklawi. Bisa dibayangkan sahabat, Gus Bahas saja terpingkal-pingkal ketawa. Nah, apa yang saya mau sampaikan bahwa Gus Bahas saja di situ dia berani mendongeng, apalagi kalau tidak ada ulama-ulama yang sekaliber Gus Bahas. Pasti mereka jauh lebih percaya diri, apalagi kalau yang dia hadapi adalah para mukibing. Nah, ini fakta real yang mestinya memang menjadi evaluasi buat kita semua, termasuk para ulama-ulama, bahwa memang mereka ini adalah orang-orang yang sesungguhnya di dalam hidupnya hanya satu,
bagaimana membangun glorifikasi terhadap komunitasnya dengan menceritakan kehebatan-kehebatan seperti ada di dunia dongengnya. Para leluhurnya lah yang selalu diglorifikasi. Tidak pernah mereka menceritakan bagaimana sejarah heroisme sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, atau bahkan sejarah-sejarah yang terkait dengan perjalanan para Khulafaur Rasyidin. Jadi lebih pada mengglorifikasi leluhur-leluhurnya saja. Nah, ini memberikan bukti bahwa memang sesungguhnya target mereka adalah bagaimana memberikan penguatan terhadap identitasnya, bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang betul-betul nyantol ke Rasulullah SAW sehingga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan kita bisa berasumsi bahwa kehebatan leluhurnya ini mengalahkan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, inilah yang menjadi soal hari ini, dan saya kira semua ini sekali lagi berani mereka lakukan ini karena itu tadi mereka menyandang sebagai suriat Rasulullah SAW. Karena itulah sekali lagi saya selalu bilang bahwa pada posisi ini tesis Kiai Imad memang harus di backup terus-menerus untuk membungkam mereka, sehingga ke depan akan semakin banyak orang yang sadar, para pengikut-pengikutnya akan menyadari bahwa selama ini mereka dikibuli oleh para kelompok Lawi. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.